Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikrimah, NIM E 2019-1152, kelas Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari Bapak Dr. Abdul Wadud Hafiz. Di sini saya akan membahas tentang pengantar ekonomi makro Islam. Yang kedua, ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga, ekonomi tiga sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengantar ekonomi makro Islam. Yang pertama, pengertian ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari dua kata Yunani, yaitu oikos yang artinya rumah dan nomos yang artinya aturan, tatanan, peraturan, dan hukum. Jika digabung, oikos dan nomos yang berarti aturan-aturan dalam rumah tangga. Jadi pada dasarnya ilmu ekonomi mempelajari tentang prinsip-prinsip di dalam menggunakan pendapatan rumah tangga. Yang kedua, pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas tentang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengelola segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Ilmu ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi deskriptif dan ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang memberikan gambaran tentang suatu kondisi atau keadaan ekonomi dengan sebenarnya. Yang kedua, ilmu ekonomi terapan, yaitu ilmu ekonomi yang tugasnya menelaah kebijakan ekonomi yang perlu dilaksanakan oleh suatu pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi. Secara umum, kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah mempunyai tujuan untuk yang pertama menciptakan kesempatan kerja yang penuh, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menciptakan stabilitas harga, dan yang terakhir menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Perbedaan ekonomi makro dan mikro. Perbedaan ekonomi makro dan mikro jika dilihat dari harga, yaitu ekonomi makro ialah nilai dari komoditas secara agregat atau keseluruhan, sedangkan ekonomi mikro ialah nilai dari suatu komoditas atau barang tertentu saja. Jika dilihat dari segi konsumsi, ekonomi makro adalah konsumsi negara, sedangkan ekonomi mikro ialah konsumsi individu. Jika dilihat dari unit analisis, ekonomi makro ialah pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Contohnya pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, dan kebijakan ekonomi. Sedangkan ekonomi mikro ialah pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara individu. Contohnya permintaan dan penawaran, perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar, penerimaan, biaya dan laba atau rugi perusahaan. Jika dilihat dari tujuan analisis, ekonomi makro ialah lebih memfokuskan pada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Sedangkan ekonomi mikro ialah lebih memfokuskan pada analisis tentang cara mengalokasikan sumber daya agar dapat dicapai kombinasi yang tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang dimaksud dengan perekonomian dua sektor ialah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Ini berarti dalam perekonomian itu misalkan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Aliran pendapatan yang terdapat dalam perekonomian dapat diambil kesimpulan bahwa aliran-aliran pendapatan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan oleh konsumsi. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Yang keempat adalah pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Selanjutnya, kecondongan mengonsumsi dan menabung.
Definisi kecondongan mengonsumsi dibagi menjadi dua, yaitu kecondongan mengonsumsi marginal, yaitu dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. Yang kedua, kecondongan mengonsumsi rata-rata, yaitu dapat diartikan sebagai perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable ketika konsumsi tersebut dilakukan. Yang B, definisi kecondongan menabung, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu kecondongan menabung marginal, yang artinya didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable. Yang kedua, kecondongan menabung rata-rata, artinya menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Yang kedua, fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat hubungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekonomi tiga sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Ekonomi tiga sektor ialah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Selanjutnya, aliran pendapatan dan syarat keseimbangan. Jenis-jenis aliran pendapatan yaitu pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Yang kedua, pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Yang selanjutnya, aliran pendapatan dan pengeluaran. 3 jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah atau pendapatan bagi pemerintah. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke perusahaan dalam kurung pembelian barang dan jasa atau pengeluaran bagi pemerintah. Yang ketiga, pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga dalam kurung pembayaran atas konsumsi faktor produksi yang dimiliki rumah tangga oleh pemerintah atau disebut dengan pengeluaran bagi pemerintah. Yang selanjutnya, syarat keseimbangan. Pengeluaran agregat meliputi 3 jenis pembelanjaan, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, dan pengeluaran pemerintah, pembelian barang dan jasa. Yang kedua, syarat keseimbangan pendapatan rumah tangga digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama, membiayai konsumsi. Yang kedua, ditabung. Dan yang ketiga, membayar pajak. Selanjutnya, jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah jenis pemungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Sedangkan pajak tidak langsung ialah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Misalnya pajak impor biasanya ditanggung oleh konsumen. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk pajak pendapatan. Bentuk-bentuk pajak pendapatan dibagi menjadi 3, yaitu pajak regresif, pajak proporsional, dan pajak progresif. Pajak regresif adalah sistem yang persentase pemungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi, misalnya pajak impor dan pajak penjualan. Yang kedua, pajak proporsional, yaitu persentase pemungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi. Dan yang terakhir yaitu pajak progresif, sistem pajak yang persentasenya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Pajak progresif menyebabkan pertambahan nominal pajak yang dibayar akan menjadi semakin cepat apabila pendapatan semakin tinggi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.